Bisa pelan-pelan. Bisa. Kok ada dekat? Sabar. Tenang. Oke, tenang ya. Masalah belok nih masalah ini. Tadi ada dua ntar ini Vic, predikatnya. Iya. Trail rated sama mall rated. Iya. 3, 2, 1, go. 060 3,7 detik. Kenceng kali. Kembali lagi. Mau tes mobil lagi. Mau ladin lagi. Ya, kita sekarang membawa SUV boxy dan ini pertama kalinya kita mencoba SUV boxy sebelumnya. Kita belum pernah review kan? Belum pernah ya? Belum Oh iya, belum pernah. Review yang tas lengkap kayak gini ya? Iya, belum pernah. Benar. Belum ya? Ini SUV kotak yang off-road banget gitu loh bentukannya. Iya. Dan kita ini memang sudah lama sebenarnya mau ngetes mobil ini, tapi ini baru terwujud kali ini. Iya, betul sekali. Dan banyak yang salah paham bahwa Jet32 ini dikira mobil listrik. Iya, Banyak termasuk gua kemarin pas ngambil mobil, gua pikir mobil hybrid. Ternyata emang DNA-nya mobil banget gitu. Mobil banget. Jadi Asli. kalau yang pingin mobil baru, boxy, kan kebanyakan sekarang yang keluar listrik-listrik ya. Iya. Ini pilihan yang menarik saat ini karena masih konvensional, nafasnya tuh nafas off-road gitu, nafas lumpur. Iya. Betul. Rem, berapa harga rem? 588 juta on the road Jakarta. Gokil, tapi ini speknya juga nggak main-main ya mobil ini ya. Bener. Gokil sih ini. Nah sekarang kita coba buktiin aja mulai dari performa, fitur-fiturnya apa aja, Kita rasa pakai off-road juga. berkendaranya apa, dan off-road pastinya. Ya, Oke, langsung kita mulai. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Tas pertama adalah nanjak pastinya ya. Kebetulan Yes. Mike lagi liburan ke Bali, jadi dia nggak bisa ikut. Tapi kita saat ini berlima, total bobotnya 419 kg. Ya. Dan kali ini gue gantiin supir akap kita ya. Iya. Tapi sepertinya sih untuk mobil ini ya 2000 cc, Pak. All wheel drive turbo. XWD, dia punya apa intelligent limited slip differential lock. Nggak masalah ya. Mudah lah ini. Jadi dia ada dua locker mas di Iya. center satu, sama center belakang. sama gardan belakang. Jadi gitu. Jadi secara otomatis. Iya. Ya ini udah pasti gampang banget. Dan ini kita tidak usah pakai mode-mode off-road ya, kita pakai mode normal aja. Iya. Dan sekarang. ini kita kondisinya hujan. Iya. Habis hujan gede masih gerimis, jadi pasti licin banget. Kita Iya. lihat kemampuan X wheel drive. Licin sih. Oke, Masih kita gerimis. mode berkendaranya Normal, normal, traction controlnya tetap masih on, AC on. AC on. Ya. Oke, Ready? waktu. Waktu. Masa gua Gua waktu nggak diri pakai sendiri? jam Gua. digital. Saya mati. Gua aja. Yuk. 3, 2, 1, go. Oh, ini karakter DCT coy gitu. Langsung disikat. Kenceng kali. Jadi awalnya dia kayak meregulasi biar nggak terlalu langsung dak gitu ya. Ya. Tapi langsung ngacir. Tapi memang kayak gitulah. Jadi transmisi mobil ini kan dual clutch ya. Ya. Memang seperti itu karakternya. Dia ada lag dulu di awal, Betul. dia mikir dulu, di slip dulu dikit, baru dia ngehajar. Ya itu di sini sih. Emang semua DCT seperti itu. Cuman karena ini X wheel drive Iya. plus punya locker jadi ya gampang aja, ngegrip banget sih. Iya, berapa waktunya, Mas? 11,31 detik. Cepat. 11,31 detik. Cepat. Mantap jiwa. Emang dia karakternya seperti itu ya. Mudah saja. Ini sebenarnya DCT ini akan lebih enak buat kebut-kebutan Kebutan sih, ya. iya. Iya nggak? Betul. Nah, makanya kita langsung coba drag race. Kita sebutin dulu speknya ya. Saatnya kita tes akselerasi. Ya, Betul. ini speknya mantap sih. Berapa? Jet2 ini. Karena dia mesinnya 2000 cc, turbo, 4 silinder, dan tenaganya besar. 245 PS, 375 Nm. ngeri. AWD. Ini berapa? 200? 245 PS. 245 PS ya. Biasanya di mobil Eropa dengan spek yang turbo 2000 kayak ini itu 184 sampai 200.
Iya ini sih. Sedangkan mobil ini 245 coy. digenjot abis. Iya. All wheel drive pula ya. All wheel drive. 4 silinder. DCT. DCT 7 DCT speed. benar. 7 speed DCT. Gokil sih, dari spek sih ini udah ngalahin hybrid ya dari powernya ya. Udah pasti. Ini kan 2000 cc turbo udah berasa kayak 3000 lebih. 3600-an lah. Iya. Wih, Ya mesinnya kayak gini bentukannya. Dia ada diferensial yang gede juga kan di belakang. Iya. iya. Kayak transmisi lah jatuhnya gitu ya. Karena XWD itu intelligent differential sleep differential lock, LSD lah, intelligent LSD. Ya. Jadi buat off-road juga mestinya cakep ya. Iya. Iya. Dan ini lihat mesinnya juga kayak gini bentukannya. Wading depth-nya tinggi coy. Tinggi, Ini sekap mesin. air intake-nya di situ. Dan dia ada- juga ada wading depth meternya juga di dalam. Bener. Nanti kita akan coba waktu off-road ya. Ya udah sekarang kita coba tes akselerasi mobil ini dari 0-100 km Kilometer per jam. per jam. Itu berapa angkanya dan 201 meternya berapa. Bener. Dan kita melakukan seperti biasa, satu orang di dalam. Betul. Oke. Oke, kita gas, coba. Oke, sekarang kita coba akselerasi mobil ini untuk 0-100 km per jam dan juga 201 meternya. AC udah dimatiin, mode berkendara udah sport, traction control juga udah dimatiin. Oke, kita tunggu dulu. 3, 2, 1, go! 0-60, 3,7 detik. Oke, udah kelar. Tadi 0-60-nya 3,7 detik, ngebut banget di putaran bawah ya. Terus 0-100 km per jamnya 8,7 detik. Gokil. Dan untuk 201 meternya 10,4 detik. Gokil sih nih mobil. Hitungannya mobilnya gede. Mesinnya 2000 cc turbo yang sebenarnya 2000 cc gitu lah ya. Tapi kan dia udah teknologi turbo. Tenaganya 245 HP, tapi akselerasinya gokil ini. Ya wajar sih, tenaganya juga gede ya, 245 HP. Nice lah. Mobil ini hitungannya di jalanan biasa pun juga ngebut banget. Oke, saatnya kita tes kenyamanan ya. Ya, dan dalam kenyamanan itu ada namanya komponen kekebalan kabin. Iya. Kita coba dulu kekebalan kabinnya, dan ini kita kali ini ngetes kekebalan kabinnya di jalanan gravel. Jalanan geradakan ya. Geradakan lah. Nanti kita bahas juga gimana bantingan suspensinya. Betul. Oke. Ntar dulu. Oke, hasilnya 73,5. Wow, untuk jalanan geradakan kayak gini ya. Iya. Tapi lumayan senyap emang. Iya. Senyap sih ininya tuh. Yang kedengeran cuma suara. Iya, tadi kita ngeliatin air, mesinnya kan kalau kita buka ke jendela kayak Ya sih. gitu kan suaranya. Iya. Ini nggak kedengeran. lebih kalem sih suaranya karena kembali lagi dia double glass Iya. kacanya. Dan perlu jadi catatan juga, ini bannya secara standar udah ban AT. Iya. Jadi dia nggak akan yang bisa sesenyap ban HT. Pasti akan lebih berisik sedikit mau nggak mau. Oh iya, benar. Tapi tetap aja di off-road kan itu nggak Benar. signifikan Nggak banget lah mas. signifikan. Iya, karena Kalau di jalan aspal baru agak signifikan. berasa. Heeh. Tapi kalau ini lebih balance lah. Oke. 7,5 tuh udah oke lah. Nggak sampai Iya. 80 itu kan Untuk batas. jalanan geradakan ya. Iya. Dan suspensinya ini pun ngeredam suara yang baik juga, nggak kelontang-kelontong kan? Nah, yang jeduk gitu. Iya, nggak jedak-jedak gitu. Bener. Firm tapi gimana ya? Tapi Firmnya ada sih tapi memang. tapi nggak yang kasar sampai gitu loh. Iya. Nggak gerobakan. Ya, Iya. gerobakan. Firm tapi enak. Ini pas sih menurut gua bantingannya, nggak keempukan, nggak apa namanya,
Nggak terlalu keras juga. Keras juga. Makanya Jadi ini pas. Di offroad kayaknya juga rata-rata pas. belakangan ini bantingan suspensi itu udah mulai jago-jago yang setnya. Iya. Tapi ini perlu diingat ya, itu bantingan suspensi ketika kita ngeliatin jalan kayak gini, Mas. Iya. Di aspal itu lebih smooth rasanya. Oh iya betul. Karena ayunannya enak, Benar. ya nggak? Kompresinya pas, reboundnya pas. Ini tergolongnya empuk sebenarnya. Iya, Tapi ada firmnya sedikit buat biar nggak terlalu Pakai balance biar lah. nggak terlalu limbung gitu kayaknya sih. betul. Nice. Oke. Kita bahas soal desain. Ya, gimana pendapat kita bertiga 3. ya? Ini pada dasarnya basic siluetnya aja adventure banget gitu. loh. Iya. Boxy, full boxy dari depan, samping, belakang, kotak. Gitu. Mobil yang cocok di dua alam lah ya ceritanya Iya. ya, di kota sama di off-road bentukannya kayak gini. Lihatnya kayak ada roof railnya yang kuat banget di sini, bisa ngiket-ngiket apaan gitu di atas ya nggak? Dan menurut gua ini gayanya premium, gaya Iya. desainnya. Ya. Ini kayak lekuk-lekuk bodinya nih nggak terlalu yang kotak-kotak banget, tapi maskulin gitu loh. Iya. Ya ada detail-detail garis lain yang Heeh. dibikin tuh lebih dinamis lah ya dibanding. Dan dia Kotak-kotak harusnya sih gitu. bisa bener kata Fikri tadi, ada 2 ntar ini ya Fik, predikatnya. Iya. Trail rated sama mall rated. Iya. Iya Jadi, ini, Bisa off-road-offroadan bisa iya, ya. ini Di mall genic cakep. juga, iya cakep banget ini buat dibawa ke mall Iya genic sih. cuy. Bisanya kotak kayak Ganteng. gini. Dan harus Tulisan tahu ya, gede, Jetour. secara standar dia langsung dapat bannya AT. Iya. Oke, ini ban standar nih ya. Ban standar, bukan HT ya, AT. Jadi all terrain. Ban all terrain itu bisa dipakai di ya cukup 2 alam lah. Ya, bagus di on road, bagus Bagus. off road. Yap. Betul. Kalau HT kan hard terrain aja tuh. Iya. Nah, ini bagus 2 alam. Jadi Dan udah bagian siap. dalamnya juga mantep ya. Iya, desainnya sih dalamnya menurut gua ini udah jadi kayak benchmark khusus buat mobil masa kini ya. Iya. Udah pasti kayak gitu gitu. Yang lagi desainnya. rame boxy-boxy nih ya. Wajib Zaman gitu. Sekarang. Layarnya gede, instrumen clusternya TFT-nya jelas banget. Bahkan itu resolusinya gokil sih menurut gua untuk apa namanya instrumen cluster. Terus desain eksterior interiornya juga Nyambung. menurut gua selaras gitu. Iya, nyambung. Luar Ada ya, kotak, sama. dalam kotak. Iya. Dan Ada rugged-ruggednya sama. Iya. Ada yang nggak nyambung soalnya beberapa aja. ada aja. Luarnya bulat, Iya. dalamnya kotak Iya. gitu. Kan aneh ya. Ini dia pas cocok dengan kisi-kisi AC yang kayak gitu, kotak-kotak. Ya di luar banyak pegangan-pegangan nih. Iya. Di dalam juga banyak pegangan-pegangan. Jadi pegangan-pegangan ini memang berfungsi ya Oh ini. iya ya. Memang Bahkan nih berfungsi. kayak SUV mahal cuy, ada pegangan bahkan sampai ke sini nih. Iya. Iya. Ini memang premium Tuh. ya. Ini sampai sini juga kok. Buat naiknya gitu. Iya, di Solid. door trim juga ada Mas. Nih di belakang lo ada pegangan. Iya. Cakep-cakep tau. Ini detailnya juga bagus tau yang di sini. Tuh. Oh, itu magnet ya? Manet, keren ya? Ini berarti lo bisa tutup pintu sambil Iya, ditarik bisa dong? tarik gini. Tapi Kalau jadi rapi kotor. karena dia tinggal nempel. Hah? Tik. Kalau tangan lo kotor. Iya, tangan kita kotor, Lu pegangnya gini ya. Nggak mau kena ini, nggak mau kena microfibernya ini. Iya. Gini, set. Terus nempel langsung sini lagi. Cie, Iya, ada magnetnya ya? rapi coy. Tuh. Ini nggak Iya terpikirkan sih, lumayan. Ini emang dipikirin sih. Tuh, oh ada hand grip-nya juga. Jadi Hand lu bisa megang Kalau di off-road. pilar sama di konsol tengah ya. Iya. Biasanya kan, kalau jadi- orangnya panikan dia. Iya. pegangan. Luar dalam banyak pegangan. Iya. Ini pegangan, dalam pegangan banyak. Ini udah ada Iya, iya. apa namanya? Side step. Footstep. Footstepnya solid ya. Ini cover doang plastik, tapi Dalamnya besi. Dalamnya besi. Dalamnya ada solid, struktur lagi. solid banget. Dan di depan ini bisa sampai loadnya 15 kg batasnya. Oh iya, bisa ngiket apaan gitu. Feeling gue bukan buat ngiket doang, Vic. Feeling gue bisa ditaruh yang kayak roof rail gitu, cek ke sana gitu lurus kayaknya. Oh. Jadi bisa memuat iya barang sih. lagi. Ya atau mungkin nantinya bakal ada aksesori-aksesori yang lain gitu ya. Iya. Bisa lu naruh Bisa. lampu di situ, Taruh situ diikatnya gitu. di sana ya? 15 kilo bisa. Dan ini besi nih. Iya. Tetap mobil off-road kayak gini tetap ada panoramic sunroof ya. Iya. Di situ. Bagusnya itu. Jadi atapnya kaca. Nggak banyak komplain sih soal desain, udah cakep banget, sepelek-peleknya cakep sih. Bahkan ada konde kayak gini nih di Iya. belakang. Kondenya, dan kondenya bukan backpack ya. Emang ban. Emang ban serep. Oh, Ban serep gitu? isinya, iya. Bukan backpack doang. Ganteng lah. Iya. Ini- Emang belakangnya kotaknya gokil sih. Ini berarti itu ya? Apa namanya? Lampu. Bukan corner light, apa namanya? Seingat gua nih Wak, malam nyala deh warna putih. Lampu sih harusnya. Lampu. Lampu ya? Gua belum malam gua nggak kemana-mana. Belum lihat lagi. sih, tapi detail yang cakep sih. Iya. Detail yang cakep banget. Kayak mobil USDM gitu. Iya, benar. Ada side markernya ya. Ada side marker. Side marker. Ganteng lah. Ya kalau menurut Anda bagaimana sampai nanti di kolom komentar, tapi kalau menurut saya sih Anda pasti akan setuju kalau ini mobilnya bagus, udah itu aja. Iya.
Kalau perlu catatan lagi, spionnya juga selaras sama bodinya. Kadang ada SUV yang spionnya kecil. Dan bulat gitu. Ini kotak dan tinggi gitu ya Mas. Cakep. Pas. Oke, saatnya kita bahas fitur dan akomodasi. Yes. Kita sebutin dari fitur-fitur dulu ya. Banyak banget nih fiturnya. Iya, asli. Ya kita mulai dari ADAS dulu lah. Pasti ini ADAS-nya udah Gen 2 ya Mas ya. Betul. Level 2. Udah level 2 ini sekarang. Jadi lebih canggih, lebih smooth. Dia ada namanya blind spot detection. Iya. Itu yang di spion. Di spion. Jadi kalau ada kendaraan dari samping, itu ketahuan lah. Jadi yang tidak terlihat itu diinfokan. Ya, kemudian ada lane changing warning. Ya, jadi pas kita berpindah jalur yang tidak sengaja ya, Ya, itu dia ada alert dan intervensinya. intervensi drag dibalikin lagi Dibalikin lagi, jadi lebih aman. Takutnya kan orang meleng lah namanya ya. ya. Teng, balik lagi. Dan lane changing warning itu termasuk ada lane keeping assist. Jadi Iya. bisa nyetir ya setengahnya nyetir sendiri jatuhnya kan ya, Iya, level jadi 2. dia bisa bertahan di dalam marka jalan walaupun kita nggak pegang setir, tapi memang disarankan tetap pegang ya. Iya. Iyalah Jadi di mobil respon manapun kita ya. itu harus tetap inilah Tetap standby siaga, lah. tetap Ya, siaga. namanya juga assist kan itu. Iya, Iya, jangan dilepas sendiri aja ya. Karena banyak juga yang sotoy gitu loh ujung-ujungnya. banyak. Tapi banyak juga yang nggak berani makanya. Iya. Ya. Jadi ya balance lah. Tapi Karena kalau terlalu kita banyak biasa. ini juga sih terlalu banyak konten soto yang beredar sih kayak dia ke belakang mobilnya dibiar Ditinggal. Ya, sih ya bahaya itu nggak banget itu. bisa lah. Terus dia ada door open warning. Jadi ketika mau Sama buka ini Mas, adaptive cruise-nya belum? Kan Oh iya, berbarengan ntar. sama Ntar, lane keeping ntar. assist. Jadi kita atur kecepatannya berapa, misalnya 80, Mm-mm. ada kendaraan di depan yang kecepatan 50, kita akan nyesuaiin. Betul. Mobilnya, komputernya akan nyesuaiin dengan kendaraan depan. Pas kendaraan di depannya udah cabut, dia akan kembali lagi ke 80 km/jam. Jadi bisa ngegas ngerem. Sama Dan ini juga kan apa namanya? Low speed follow juga nggak sih? Iya, betul. Bisa sambil macet-macetan. bisa. Namanya traffic jam assistance. Oke. Ya macet-macetan. Jadi biasanya kalau ada dua fitur itu udah pasti ada yang namanya forward collision warning, rear collision warning. Itu Iya. udah lengkap pasti. Ya, untuk safety-nya ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya ini ADAS untuk adaptive cruise sama lane keeping assist-nya itu Komplit. nggak hanya dipakai di tol. Ya. Di jalanan macet biasa pun Bisa. dia berfungsi. Betul. Gitu sih. Terus waktu kita keluar parkir mundur ada recross traffic alert. Iya. Warning ya. Ya, itu udah kayaknya emang sepaket semua ya. Kalau itu ada, itu semua paket pasti ada. Iya. Karena Iya. itu bagian dari radar dan sistemnya kan pasti. Iya, sama ini Level 2. rem otomatis. Iya, itu AEB. forward collision warning. Jadi di kecepatan rendah misalnya ada orang nyebrang mendadak yang kita nggak bisa ngelihat, Mm-mm. mobil ini bisa ngerem secara otomatis. Dan ada intelligent high beam, Iya. otomatis Jadi nyala apa naikin high beam-nya otomatis, Otomatis. Iya, ya. jadi Depan ketika kosong ya. kondisinya gelap banget, tiba-tiba dia otomatis saja high beam. Gue belakangan lagi suka fitur itu dah. Mungkin karena umur kali ya. Kalau malam tuh enak aja gitu. Nggak perlu gini-gini. Iya. Sama kan kalau sekarang gue mata gue kayak kalau gelap tuh makin sulit ya. Lu lihat, ya itu enak banget. Dan dia pintar loh mobil kayak gini-ginian ya. Mm-mm. Kalau walaupun kita jalan gelap, tapi ada orang, tetap dia high beamnya mati. Betul. Ya, ada mobil lawan Dia ada arah. pantulan cahaya dari mata aja dia tahu coy. Mm-mm. Dan yang menarik menurut gue, dia punya intelligent dodge. Apa tuh? Kalau gue telaah nih ya, intelligent dodge kita kayaknya nggak bisa praktekin. Iya. Tapi intelligent dodge ini kalau dari bahasanya dodge sih menghindar. Jadi mungkin dia bisa menghindari kalau kendaraan depan tiba-tiba mengerem mendadak, dia ada bantuan untuk menghindar gitu loh. Sama satu lagi Mas, pas kita misalnya ada truk nih di jalur tengah, kan lebar ya. Mm-mm. Dia akan ngambil ke sisi kanannya lagi. Oh. Ngasih gap gitu loh. Kasih jarak ya. Ngasih Oke, jarak, oke, dia oke. ngelewatin gitu. Jadi bukan cakep. kayak, kan ada juga adaptive cruise yang pas Mepet lagi aja tetap. mepet aja kan Iya, ngeri iya. ya. Nah itu dia agak Iya. ngelebar dikit, agak ngejauhin supaya yang di dalam mobil pun nggak kaget atau panik. Ya itu Proper. terintegrasi sama sistem dua sistem itu ya. Iya, betul. adaptive cruise sama lane keeping assist-nya. Proper sih. Udah Gitu gitu, sih. ada 540 Jet-Tour Surround Vision. Iya. dia Oh itu kameranya 540. kamera 540 sampai lihat kolong-kolong tuh ya. Iya. Iya. Jadi dia akan kelihatan ketika jalan tuh kolong bentar tuh ya kan. Hmm. Ada 3D-nya juga, kita Iya. bisa lihat samping-samping. Tapi ini karena mobilnya belum jalan, jadi tampilannya masih kayak gini. Nanti Iya. pas jalan dia akan ngerekam gambar di bagian bawah. Ya udah, Udah nyoba lu, Fik? Udah. Tuh. Jernih banget sih emang. Iya. Cakep Itu layarnya bagus sih tapi. Iya. Nah, ngomongin lagi layar tuh. Layarnya ini tuh 15,6 inci. Ini kan. Ya, gede. Kelihatan Ini lah gede gede sih. banget. Udah gitu, Emang instrument clusternya juga gede banget nih. ya kayak gini. 10,25 inci instrument clusternya. Tuh, gede. Gede, besar coy. sih. Besar. Ya terus sama detailnya juga bagus gitu sih gambar-gambarnya ya. Iya. Hmm.
Tuh bisa kita ketahuan lagi nih pintu sebelah sini kebuka. Iya ya. Nih kebuka Detail tuh. ab. Yoi. Udah setir kanan loh mobilnya. Iya, Oh, bukan iya. bukan digambar setir kiri gitu ya. Udah Cakep setir ya. kanan. Belok Pak, kalau belok. Belok lah pasti tuh. Terus prosesornya Oke. pasti bagus nih karena nggak terlalu lag, nggak nge-lag. Iya dia pakai Snapdragon kan. Nah iya, Ini itu udah sama kayak di smartphone. kunci dari segala prosesor tuh. Iya, Snapdragon. Tuh kan cakep banget. Jadi ya di apa namanya? Di HP aja ngebut ya. Banyak Mm-mm. aplikasi dibuka apalagi di mobil. Bener. Udah gitu ini udah wireless Apple CarPlay dan Android Ya, Auto wireless. Connectivity-nya wireless. Yang lain lagi seperti itulah ya, apa namanya? Jok udah electric seat. Ya, kiri kanan lengkap dengan memory seat, ada 3 pilihan. Ada Wah. pendingin jok ada. Ventilated. Ini iya. Masih dingin Bagian ya? depan ini pendingin jok. Masih enak. dingin ya, itu 588 juta loh. Ada beberapa mobil yang harganya di atas itu tapi Nggak baru ada. tangan doang. Iya. Mm-mm. Ini tuh kita bisa ngatur kan posisi Oh iya, posturnya. Tir kayak gini, desainnya emang keren ya. Teleskopik Futuristik ya. gitu. Teleskopik dan tilt. Heksagonal gitu loh mas Mm. bentukannya. Ya kan heksagonal kan kayak Iya. gini. Ada pedal shift juga, auto wiper, auto headlamp, Mode berkendara dia ada banyak ini. banyak. Nah, ada ini 1, mode 2, berkendara tuh 3, 4, 5, 6, Macem-macem 7. banget ya. Ya, jadi Sama ada X-Mode ada 8. Nih Eco. kalau on-road dia ada Eco, bagus ada tampilan. normal, ada sport. Nah, off-roadnya itu ada banyak juga nih, ada snow, ada mud, sand, pasir, rock. dan bebatuan, rock. Dan dia juga ada X-Mode di sini. Apa Lo tuh? pencet X-Mode, dia udah menyesuaikan. mengidentifikasi jalan seperti ya udah pintar lah Ya pokoknya ini. lo tau jadi dah. Ya tahu jadi aja, lo nggak perlu Oh. mikirin, wah gua harus jalanannya basah nih, gua harus pakai yang mode snow. Ya, Gua harus pakai yang lumpur, pakai mat, nggak Hmm. perlu. Ini lo pencet aja, dia semuanya udah mikir dengan sendirinya komputernya. Hmm. Gitu sih. nah kelihatan juga nih salah satu fitur yang kelihatan dan kita nggak belum bahas. Panoramic sunroofnya gede banget. Iya, gede. Depan aja bukaannya gede itu bisa dibuka loh. Yang mantap bukaan depannya justru gede nih. Gede banget iya. Dan dia kayak tipis ininya, coy. Jadi nggak ngalangin. menghalangi visibilitas ke atas Iya. gitu ya nggak? Jadi Karena banyak yang tebel juga, ini Iya. tipis. Bukanya gampang, tinggal pencetnya sekali udah kebuka. Nih yang tilt, ini kebuka. Tuh Iya. bukaan sunroofnya tuh gede. Iya. Ini masih bisa lagi tuh. Pol-polan sih. Gokil sih. Apalagi ya fitur-fiturnya ya. Nah, Ternyata- ini tombol-tombolannya ini masih ada Nah, yang gue tombol suka itu fisik sih. ya. Nah, ini gue Tombol juga suka. fisiknya bertahan ada. gitu Iya. apalagi untuk yang kendali-kendali utama. Iya, ini kayak mau matiin, kita matiin gampang. AC, Hidupin AC, betul. naikin. Nah itu cakep itu. Naikin suhu, Yang udah kiri, gampang. yang Iya. Itu sih yang wajib Gitu sih. sebenarnya di mobil sekarang ya. Iya, karena kurang seru aja menurut gua semuanya di layar. Tetap harus ada physical buttonnya ya. Dan kita perlu tahu juga sih kalau lampu utamanya ternyata dia pakai matriks LED pak. Oh iya, Sampai 200 meter dia. jaraknya ya. Heeh. Lebarnya 38,1 meter. Terang Iya banget itu. sih. Ada itu automatic high beam lagi tadi kan? Iya. Terang banget sih. Terus apa lagi ya fiturnya ya? Kayak ini Wireless ada charging. apa namanya wireless charging. Jadi lu nggak perlu takut sih sebenarnya untuk wireless charging ya. Karena di sini kecepatannya tinggi, kan panas. Heeh. Ada Ada ventilasi. pendinginnya. Oh, ada pendinginnya. Ada pendinginnya. Jadi HP lu lebih balance lah untuk nolak panasnya. Itu di kiri Speakernya. kanan sih. Enggak, kalau yang bagian sini buat naruh doang kayaknya. Ini Oh. sambil dicas dicolok. Speakernya coy. 12 speaker Sony. Iya. Sony ini, speaker. Ini gokil sih. Kita cobain ya, Rem ya. Ya, cakep. Suaranya Audionya cakep. detail, cakep. Nah dia menurut gua cakepnya audio itu didukung sama double glass fix. Iya. Kebayang nggak kalau mobil tuh kedap, audionya makin berasa bagus coy. Iya, Iya, tadi aja benar. Karim kaget, gue pagi jalan kan, gue tiba-tiba buka Bukan jendela. jendela. Maksud, ini sekedap itu ya? Karena Karena langsung berisik dari langsung luar. berisiknya tuh langsung kentara gitu loh kayak "Wih, Iya, ada iya. apa nih sebelah kiri. Iya, kayak emang jalan rame ya Rem ya. Iya. Pas dibuka langsung kayak wuut, ditutup lagi langsung sunyi. Ya itu cakep sih double glass. Ya itu bikin nuansa kabinnya juga jadi premium ya. Iya, jadi ini kacanya udah double glass. Untuk yang Terus- lainnya sih udah lengkap ya. Sama Kayak- ini Mas, kompartemen kan banyak di sini. Oh iya wajib pak Nih. SUV pak. Iya, ini kompartemen Iya, buat gede, jalan-jalan. bisa lu atur-atur, mau dibuka, mau kayak gimana gitu bisa. Bener. Gak Terus cuma di di depan, sini di belakang ada. tuh, di belakang aja di bagasi nih. Gue duduk bagasi ya, bukan. Iya. Ini mobil tiga baris. Gue duduk di bagasi. Iya. Ini tuh ada banyak kompartemen yang
fungsional gitu. Dan ada buat ngiket-ngiket kan? Ada Iya. anchor points-nya banyak, termasuk ada power outlet di belakang ini menurut gue bisa dipakai buat, lu tahu kan zaman sekarang ada power outlet yang bisa converter ke colokan USB. Iya, biasa gitu. Ini bisa dipakai nih ya power converter. outlet belakang. Jadi kalau mau camping ini mobil yang udah mengakomodir. Iya. Termasuk ini nih ada fitur cup holder di bagasi coy. Buat nongkrong ya? Bukan buat orang duduk di belakang ini ya, tapi buat kalau dibuka nongkrong. Nah ini. Ini BTW bukan 3 baris ya. Iya, nggak 3 baris. Sama buat anchor Ini points Anda ada. emang duduk di bagasi. Di bagasi nih. buat naruh di sini ada, buat naruh snack kali ya. Terus sama ada buat buka botol. Oh, Iya. Stick, wih, Cocok buat nongki. nongki abis. Emang terus- keren ini. Di tengah juga banyak bahkan di balik joknya itu ada selipan tuh ada 3 bagian, Buat taruh HP ya? 2 lapis gitu. Jadi pas lu cas, bisa lu taruh HP juga. Terus ada kompartemennya lagi, ada kantongnya lagi, di tengah juga ada nih buat nyimpan ya ambil ngecas nih di tengah. Terus ada USB charger Type A, Type C lengkap. Dan ternyata ya gue belum perhatiin tuh, itu handle pegangan di pilar bisa jadiin gantungan juga coy. Bisa Cantolan ngegantung ya. sesuatu ya? Iya, Ada sama ini. buat ngiket kayaknya bisa dah. Ya buat lo naruh jas hujan, lagi Buat ngegulung tali kan? Iya, buat ngegulung tali juga bisa Fik itu. Anchor points gitu Oh kayak. iya, benar. Tali Iya. gini-giniin ya? Iya. Menarik sih ya. Dari desainnya memang ya itu travel dan adventure ya. Semuanya fungsional sih ya. Dan gimana untuk akomodasinya? Ini Nah. posisi gue udah kayak gini ya. Mm. Ini kebetulan nggak ada mic. Biasanya Ya. kalau gua sama mic sih penuh biasanya. Penuh. Iya, Mike lagi Tapi lo liburin. di depan juga lumayan penuh sih. Tapi ini enggak. Iya, ini posisi gua nih. Ini mobilnya gede, Pak. Iya. Gede. Ya, panjang. Dia emang nggak 3 baris, tapi sangat membajakan di 2 baris. Ngerti? Bener. Row 2-nya panjang sih. Iya, emang dibikin kayak ya buat apa rame-rame ke hutan gitu ya. Iya, kalau dipikir juga gini sih, Fik. Lu kita jujur-jujuran aja deh. Kapan lu pakai baris ketiga mobil lu? Iya, jarang. Gue sejak punya nggak pernah kepake dulu. Iya. Emergency seat aja Sampai tuh. gue jual udah nggak pernah kepake tuh. Ya baris pas ketiga. lebarannya karena bentar lagi lebaran ya. Iya, pas lebaran doang. Aku rumah bapak ini gitu ramean begini gitu doang pas makainya. Sekarang aja gue lebaran udah nggak pernah gitu. Udah bawa mobil Selebihnya naruh sendiri barang. semua. Iya, malas gitu. Iya. Gitu. Dan terasa roomy sih, Iya. terutama headroomnya ya, Tinggi. lowong gitu. Dan kita cukup commanding dan nggak tenggelam, Iya. karena garis jendelanya ada di bawah bahu. Iya. Tapi kita juga nggak ke bawah banget gitu, masih ada sisi commandingnya. Nyendernya lumayan nyender ya kayaknya ya. Ada 2 step ini. 2 step, Jadi bisa step pertama ini agak tegak. agak tegak, step kedua agak turun. Nah, yang kedua cukup sih menurut gua. Amres ada. Ya, Amres Amres, cup holder. Udah cukup lah. Ini cukup banget sih. Termasuk kita udah ngukur akomodasi bagasinya juga. Ya. Memang dia bukan yang paling besar banget, tapi juga nggak yang kecil banget. 356 liter ya. Iya. Ya cukup lah untuk kalau kita Cukup bepergian berempat lah contoh gini ya. Mm-mm. Cukup sih koper-koper Ini kalau gue lihat sih beberapa hari. bisa masuk 3 koper kabin sih. Minimal 3 koper kabin. 4 bisa sih. 4 Iya. koper kabin. Dan kalau misalnya kurang, tenang ada roof rail di atas, Iya. kita solid, tinggal tambahin crossbar, tambahin roof box. Kalau misalnya ketinggian, itu yang depan bisa buat ngiket, itu yang anchor di depan itu buat ngiket. Iya. Set, Ngiket biar- apa? Itu Oh, barangnya, barang. iya. Oh, gua kira Bukan ngiket orang. Kalau depan orang ngiket. Bisa sih soalnya itu kan 15 kilo ya. Dan pintu belakangnya dia walaupun pintunya buka ke samping ya Mas ya, Ya, tetap ada mekanisme yang ngebantu agar pintunya lebih enteng lah. Karena Buka ada tutupnya ya. ada ban cadangan kan di situ. ya ada pegas, ada hidroliknya itu. Ada hidroliknya lah, ada motor listriknya, apalah itu gua nggak tahu. Yang penting pas lo nutup pintu pakai kelingking pun bisa. Iya. Dan Iya. ada vakumnya. Vakum door juga, bagasi ya ada vakum. Iya. Jadi nggak perlu ngebanting tuh, tinggal tempelin doang, cek. Iya, didorong aja Sih. pelan gitu, pakai telunjuk, nggak perlu harus dorong kenceng kayak gimana, enggak sih, gampang. Terus kita sebelum lupa, mobil ini tuh udah ada DVR-nya. Iya, betul. Built-in dashcam. Built-in dashcam. Bagian depan ya. Dia Ya. kayak pakai kamera di atas itu ya. Iya. Dia bisa recording ya itu. Tinggal masukin memory card-nya aja. Betul. Termasuk ada juga 64 warna ambient light. Iya. Nah, Di bagian pintu warna-warni gitu di ya. bawah, ntar di Bawah. kolong, ntar ada ambient light-nya. Kayak dekat speaker juga ada deh ini pantulannya. Iya, ada. Dekat speaker nih. Oh, bawah juga di kolong. Ya, oke lah, nice. Dari fitur akomodasi mah. Lengkap lah ini. Ya, lengkap ya. Komplit. Cakep banget. Inilah waktu pembuktian mobil ini untuk
Off-road. membuktikan kapabilitas off-roadnya. Iya. Bisa gitu ya. Yes. Dan ini kita sekarang pakai mode ini karena berlumpur ya. Iya, hujan pula. Iya. Ya kelihatan ini gambar hujan. Iya hujan. Resiko sebenarnya sih kalau nyangkut kita nggak ada mobil rescue nih. Satu mobil nih. Ya udah kita bismillah aja dia ya. Iya. Kita pakai mode mat. Sebenarnya ada X mode-nya, tapi kita udah tahu kita mau lewat apaan. Jadi kita langsung pakai yang mat aja. Iya. Lumpur. Dan kita langsung aktifin Off-road ini apa nih? off-road monitor. Iya, off-road monitornya. Monitor. Jadi Off-road semua monitor. terlihat di sini dengan jelas. Ya, kita sekarang ini ada off-road radiation. Maksudnya jadi fan-nya nyala pas ini kita aktifin. Oh. Gua juga nggak Biar ngerti. lebih adem kali. Iya kan biasanya off-road tuh RPM-nya tinggi, tapi jalannya pelan. Oh, nah, gitu. dia menambah pendinginan biar mesinnya nggak overheat. Ini kita gas apa santai aja? Santai aja. Dia kan ada crawling mode ya. Ada juga. Ada nih crawling mode tuh. Ini nih. Kalau di lumpur tuh kita perlu Sama momentum, hill descent control. perlu momentum sih. Vi. Kalau gue Iya. lihat dari itu ya, perlu momentum sih. Ya udah berarti ini kita agak gas aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Crawling mode kawan anjak sih ya. Dan ini mobil ini ada differential lock-nya juga, tapi dia nggak kita aktifin secara manual. Jadi dia udah otomatis ketika ada yang hilang traksi, di vlognya langsung kunci. Itu intelligent LSD Dia udah itu ya. agak Iya, intelligent jalannya LSD. miring nih. Tuh, udah mau pleset. Parah off-road ini mah. Sebenarnya nih matnya tuh. Wih, si mat. Ahmad Saroni. Set, ini mobil aja udah geser kiri kanan coy. Waduh. Ini dalam sih kayaknya, aman gak sih? Aman sih, aman. Ambil jalur yang ikut jalurnya katanya kan Bapak. Jangan yang kanan. Wah, hancur banget Ambil kiri. ini. Fik. Bisa. Keren. Coy, dia nggak mau ke kiri. Terus. Kiri kanan. Bisa. Masih bisa seharusnya. Bentar ya. Kita goyang ya. Nah, Ini ada batu kayaknya di bawah. hah? Serius lu batu? Itu ke arah sana bisa kali. Ini karena nyangkut tengah nih. Coba. Bisa. Yuk. Kiri kanan. Bentar ya. Bisa pelan-pelan. Bisa pelan. Bisa. Aku ada dekat. Sabar. Sabar. Tenang. Oke, penonton tenang ya. Masalah belok nih masalah ini. A few moments later. Jalan terus. Udah hilang traksi ini. Iya. Oh, mundur dulu ngambil ancang-ancang. Nih lebih jauh ya. Kurang momentum sih. Dikit lagi tuh. Dikit lagi. Oh, dapat. Dikit lagi terus dapat. Terus. Ketrip. Jalan miring nih. Bisa ternyata, bisa dia. Kiri dikit, coba kiri dikit. Ya, kanan. Oke, good. Kiri lagi. Ya, kanan lagi. Oh. Tokyo Drift. Woi.
Gila, licin banget coy, asli coy. Ini kita harus kasih jempol ke skill Fikri sama mobilnya. Bisa. Enggak kayak skill gue emang seberapa sih? Tapi Iya itu kan? tetap butuh. Oke, Butuh steeringnya. oke, ini tuh kita masuk keluar ya. Ya, gimana ya? Tapi bisa. Ini berarti Bisa. Ini pakai mode crawl. Ini nggak gua gas ya. Iya, Tapi pakai dia mode mat nanjak nih. mulu. Oh ini crawl mode. ini selamat nih. Tuh. Wah, dahsyat sih. Nah, ini dia ngegas nih. Nih. Oh iya, crawl mode nih. Jadi ngebantuin ya. Iya, tadi emang Klasik, jalanannya emang Itu paling kacau sih. tahu dah. Tadi kita jalan Kacau satu sih. lagi berarti. Iya. Dan jalur satunya lagi, Pik. Tapi kita pun harus ngasih itu. Ini ekstrim sih. Ini lagi parah-parah, lagi Iya, karena lucu-lucunya ini nih. Habis hujan. Pas sahabat habis hujan. Benar-benar habis hujan. Jadi ini sebenarnya tidak pasti, emang sesuatu yang tidak pasti. Iya. Kita aja yang sotoy. Tapi kita bisa ternyata bisa. Bisa. Aja. Ya, oke lah. Ini kita lot rumput ya. Ya, Coba lot. ya rumput. gampang kalau begini doang. Ya, rumput lebih. Karena grip. menurut gua mat itu lebih berat. Nah, ini bannya nggak gel-gel geser. kan. Heeh. Hah, oke lah. Karena ada lubang ke dalam, coy. Kiri. Dalam kiri. Oh, Dalam lubang. dan kamera 360-nya ngebantu juga ya? Iya, udah pasti. Dari tadi gua ngeliatin kamera 360 doang, ada apa-apaan. Oh, gila sih ini jalanannya. Kita ambil yang kanan dulu ntar. Plus Plus masuk lagi. Jangan Rim. Kapok. berat. Enggak, ini sekarang permasalahan ban. Dia traksinya udah bagus. Tapi ban kayak gini ini bukan ban AT coy yang Harusnya lewat pakai sini. MT. Pakai ban MT ini. Terus pakai ban materai. Tapi alhamdulillah kita pakai ban AT aman. Pakai ban nanti masih bisa lewat. Walaupun mengorbankan 2 videografer ya. Ya udah nih sekarang kita arah keluar ya. Iya. Udah lah ya. Udah kali udah cukup. Udah lah ya. Udah Kita lagi mau membuktikan buka ini. puasa lagi. Gue mau ambil gambar videografernya nih kayak gimana. Kocak. Nah. Ya udah kita arah keluar ya. Ya. Dre. Dan bagaimana untuk kesimpulannya? Bisa dibilang mobil ini paket lengkap ya. Ya. Iya. Lo dapat semuanya, kayak performa tinggi, nyaman, off-road bisa. Jadi all rounder lah ya, travel gitu loh. Untuk Travel bawa- plus. buat jalan jauh gitu ya. Iya. Kayaknya punya satu mobil ini aja udah cukup. Jadi ini buat orang yang menurut gua suka pergi-pergi tanpa plan pasti mau kemana. Iya, Misalnya, berangkatnya dulu gitu. temen gua kemarin ke mana tuh Ujung Kulon. Coba kali ya, Iya, jalan gas Iya. gitu. iya, Gak tahu kayak apaan, medannya gas aja. iya sih. Iya kan kayak gitu modelan orang kayak gitu tuh. Rata-rata di Indonesia tapi kayak gitu sih kebanyakan ya sekarang ya. Jadi ya pergi-pergi aja, nggak pikirin, aduh jalannya rusak nggak ya, gitu. Itu Udah kenapa? tenang. Iya, kalau ke kota ya udah aman. Iya, Kalau mau aman. off-road ya udah aman, aman. Oh, nyusul-nyusul udah nggak akan ketinggalan Iya. tenaga. Ini Iya. powernya gokil. Banjir aman. Iya, ada indikatornya. Iya. Ya paket lengkap bener. Iya. Ya gitulah, mobil dengan harga berapa tadi? 588 ya. 588. Tapi bisa dapat sebanyak Lengkap ini. Dan tampilannya menurut gua sih Iya. lebih dari harganya sih. Tampilannya cakep ini, bisa dibilang. Jadi kalau menurut Anda bagaimana? Sampaikan di kolom komentar. Dengan harga 588 juta, worth it atau enggak beli mobil ini ya cuman Anda yang tahu. Iya. Karena Anda yang punya budgetnya, bukan gua. Kalau saya sih 588 belum ada uangnya. Nanti cari dulu. Ngepet dulu ya. Oke lah, jadi gitu aja videonya. Bagaimana menurut Anda? Sampai di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like.